Salam. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi jemaat yang mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Majelis Jemaat Silo mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang menemui hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dan hari bahagia lainnya. Kiranya kasih Allah menyertai jemaat Tuhan sekalian. Kita sekarang memasuki perayaan Minggu-Minggu Sengsara dari Tuhan Yesus Kristus. Kita memulai ibadah ini dengan menyalakan lilin sebagai tanda pengharapan kemenangan di setiap penderitaan, terutama saat kita dalam gumul juang menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah sangat menggentarkan hati kita untuk melihat penderitaan, ketakutan, kegelisahan, bahkan kematian. Dalam minggu-minggu sengsara ini, kita bawa derita umat manusia dalam perenungan sengsara dan derita Tuhan kita bagi keselamatan manusia dan seisi dunia. Kita juga mau menyerahkan sengsara dan derita dunia dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Minggu-minggu sengsara mengingatkan kita untuk merenung bahwa penderitaan karena dosa tidak bisa dihindarkan. Kita menderita dan terancam oleh kebinasaan. Tetapi penderitaan itu telah diambil alih oleh Yesus Kristus yang rela menanggungnya untuk menghidupkan kita. Kini kita menghayati Kristus yang menderita supaya janji Allah menjadi nyata. Penderitaan Yesus Kristus sampai pada salib membawa kita pada pemulihan dan kesembuhan. Marilah sambil berdiri dan kita memulai kebaktian Minggu Sengsara yang pertama ini dengan menyanyikan nyanyian dari NKB 125 bait pertama dan kedua. Ku dengar panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku.
ibadah perayaan Minggu Sengsara dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dengan penyertaan kekal dari Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian selama-lamanya. Nats yang memimpin kita dalam kebaktian Minggu Sengsara yang pertama terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Marilah dengan penyesalan dan dalam ketulusan kita mengaku dosa-dosa kita yang telah menghantar Mesias menuju jalan kesengsaraan. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, di hadapan-Mu kami mengaku akan segala dosa pelanggaran kami. Dosa itu telah membawa kami kepada penderitaan, dan kemuliaan Tuhan memurnikan kami. Kami berada pada satu masa yang sulit, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir. Karena ketidaktaatan kami menjaga diri sekaligus menjaga orang lain dalam kepatuhan akan anjuran pemerintah dan gereja. Penderitaan karena pandemi COVID-19 ini seringkali membuat kami putus asa dan hilang harapan. Kami mengaku bahwa dalam kesusahan
seringkali kami meragukan penyertaan-Mu. Seringkali kami enggan melewati jalan penuh sengsara dan derita. Kami saling mempersalahkan, curiga, dan menjatuhkan vonis yang keliru akan virus yang terus mewabah. Kami tidak lagi beriman bahwa penderitaan-Mu adalah untuk kesembuhan kami, kehidupan kami, dan keselamatan kami, dengan memberi hidup-Mu sampai mati di kayu salib. Ya Kristus, ya Tuhan, ampunilah kami dan ajarlah kami tetap percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami dalam suka dan duka dan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Dalam kesungguhan dan kerendahan hati, kita telah datang kepada Allah dalam pengakuan akan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena itu dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana dinyatakan dalam pertama Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingatlah darah yang kudus yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Mari sambil berdiri kita bermazmur bagi Allah
secara berbalasan dari Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nantikan sepanjang hari. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, hanya dengan kebenaran-Mu kami menjadi hidup dan terus berjalan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mendengar, merenungkan, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Enyahkan dari kami segala penggoda pencobaan yang mau merampas perhatian kami dari kebenaran-Mu. Enyahkanlah ya Tuhan, dan berfirman kepada kami, karena kami siap mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi.
Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, merenungkan dan melakukan di dalam hidupnya. Hosiana. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing, dan selamat memasuki perayaan minggu-minggu sengsara dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, dunia sedang menderita. Wabah virus corona merajalela di mana-mana. Dunia sedang cemas dan takut. Kecelakaan dan bencana alam terjadi di mana-mana. Dunia sedang terancam akan krisis ekonomi. Dampak dari virus corona dan bencana alam sedang membawa kita pada masa-masa yang sulit. Penderitaan, kesengsaraan, tangisan ada di mana-mana. Sebagai orang-orang percaya, masihkah kita hidup dari janji penyertaan Allah? Kita harus katakan, kita hidup dari janji Tuhan. Matius 28 ayat 20b berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata senantiasa berarti tidak putus, tidak pernah berakhir. Karena itu penyertaan Allah tetap sempurna bagi saudara dan saya, apapun keadaan dunia ini. Kisah air bah adalah kisah tentang bencana. Sebuah bencana yang adalah sebuah pelajaran berharga dalam percaya kepada Tuhan. Air bah terjadi atas kedaulatan Allah karena kejahatan manusia mendukakan hati Tuhan. Saya mengajak kita baca pasal 6. Pasal 6 ayat 3 dari Kejadian. Kesabaran dan kasih Allah untuk manusia hidup 120 tahun. Itu masa
Allah melihat hidup manusia. Dan ayat 5 dan 6 kita membaca ternyata hati manusia cenderung berbuat jahat. Allah menyesal menjadikan manusia di bumi karena kejahatan manusia memilukan hatinya. Ini dua hal yang membuat Allah mendatangkan air bah. Air bah itu untuk mencuci bumi yang kotor, untuk memusnahkan segala yang jahat. Air bah itu adalah bencana alam yang sangat dahsyat, karena bermula dari bencana moral manusia. Dari air bah, kalau kita membaca seterusnya, akan ada lagi Sodom dan Gomora. Allah tidak kompromi dengan dosa. Dan Allah memilih Nuh dan keluarganya sebagai tunas kehidupan baru. Kenapa Nuh yang dipilih? Alkitab mencatat dengan baik. Kejadian pasal 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sejaman. Ya. Dia tidak akan terpengaruh dengan segala hal-hal yang buruk dalam zamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh taat dan setia kepada Allah. Allah memilih Nuh dan berfirman bahwa segala yang hidup akan dimusnahkan Allah kecuali Nuh sekeluarga. Bencana air bah itu berlangsung selama 150 hari. Gunung yang tinggi ditutupi air dan mati binasa semua yang hidup. Ya. Bencana banjir menutupi rumah yang kurang lebih 7 meter, kita sudah dalam penderitaan yang luar biasa. Alkitab mencatat gunung tertinggi ditutupi air dan mati binasa semua yang hidup. Ya. Gunung tertinggi di dunia itu ada di Hawaii 10.000 meter lebih. Gedung yang tertinggi itu ada di Arab 828 meter. Itu pun direndam air bah. Ya. Mari kita bayangkan bencana pertama di dunia sungguh sangat dahsyat. Melebihi dahsyatnya virus corona. 3 bulan dunia terhukum. Dan pada pasca air bah, Nuh sekeluarga bersama segala hewan ternak dalam bahtera, mereka keluar dan memulai hidup baru. Dan Allah mengikat perjanjian dengan Nuh sebagaimana bacaan kita tadi. Ayat 8 sampai 11. Allah tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Jaminan keselamatan Allah ditandai dengan menaruh busurnya di langit.
Di dalam hukuman ada kasih yang besar. Tapi ingat bahwa dalam kasih ada hukuman. Melalui pelangi kasih Nuh sekeluarga diberi harapan baru bahwa merekalah umat baru yang akan melanjutkan kehidupan di dunia. Allah mengizinkan bencana bukan semata-mata sebagai hukuman, tetapi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Penghukuman dan janji keselamatan itu berjalan seiring, karena Allah menghendaki kehidupan umat manusia yang taat dan takut akan Tuhan. Tanda peringatan yang besar adalah peristiwa air bah. Dan tanda kasih yang besar adalah pelangi sebagai harapan baru untuk Nuh sekeluarga melanjutkan lagi kehidupan baru di bumi yang baru. Nuh yang taat, dia hidup dari janji Allah. Dan sejak itu tidak ada lagi yang dilenyapkan oleh air bah. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, janji keselamatan dari Allah terus dikerjakan dalam hidup manusia. Tapi manusia tidak taat, tidak hidup dari janji Allah. Dosa dan pemberontakan terus memilukan hati Allah. Karena itu Allah turun ke bumi melalui Yesus Kristus untuk mengambil hukuman manusia melalui penderitaan, kesengsaraan, dan taat sampai mati di kayu salib. Minggu ini kita memasuki minggu-minggu sengsara, minggu-minggu perenungan akan derita sengsara Kristus. Kita bergumul dengan sejumlah bencana, malapetaka, sakit penyakit, wabah corona yang tidak kunjung berhenti, malah terus merajalela. Pandemi ini sungguh mengancam orang percaya dan seluruh umat manusia. Tapi itu bukan pertanda akhir dari pengharapan kita dan perjalanan hidup kita. Mari kita tetapkan untuk menempatkan pergumulan ini dalam ruang dan waktu yang Allah izinkan untuk menyadarkan kita bahwa Allah berdaulat melakukan segala hal dan mengawalnya dalam rancangannya. Kalau Laut Tiberau dapat dibelah jadi dua sebagai jalan darat bagi bangsa Israel, pandemi COVID ini bisa dihapus Allah dalam sekejap. Karena itu kembali pada ketaatan kita pada Allah, bahwa Allah berdaulat untuk berperkara dengan umat manusia. Kita mesti akui bahwa pandemi COVID-19 adalah juga bagian dari pemurnian hidup umat manusia. Sebagaimana air bah adalah proses penghukuman, proses pemurnian, dan proses pemberkatan. COVID-19 adalah bencana dunia, tapi mari kita lihat juga sebagai berkat kasih Allah
untuk memproses kita menjadi lebih baik. Kalau dulu belum ada COVID, hari Minggu kalau orang berbakti ke gereja masih ada yang diam di rumah. Gereja berapa kali juga dia tidak ada waktu datang. Ya. Sekarang COVID buat gereja pindah di rumah masing-masing. Dia mau pi mana? Ya. Dia harus tunduk pada kedaulatan Allah, pada hukum Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Ini proses pemurnian. Karena itu jangan main-main dengan anugerah kehidupan. Karena Allah bisa mengubah anugerah menjadi hukuman. Papa, mama, saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di zaman ini dengan berbagai-bagai bencana, pergumulan, penderitaan, dan tantangan. Tetap berharap pada Tuhan, tetap setia pada Tuhan, seperti Yesus yang setia di jalan penderitaan. Janji Tuhan untuk Nuh dengan hadirnya pelangi sebagai tanda pengharapan hidup di dalam Tuhan. Semakin berat badai hidup, semakin pasti janji Tuhan. Semakin tebal awan gelap, akan semakin cerah warna pelangi. Karena itu jika saat ini kita sedang berada dalam berbagai masalah hidup, sebagai dampak dari COVID-19, ingat janji Tuhan, ingatlah pelangi. Aku menyertai kamu senantiasa, dan aku tidak menghukum kamu lagi. Kita yang menderita karena krisis ekonomi, jangan khawatir akan hidup. Yang menderita karena persoalan-persoalan kehidupan, berdamailah dengan Tuhan dan sesama, dan berilah pengampunan. Yang menderita karena terpapar virus corona, terus semangat, berpikir yang positif, agar iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan imun kita memberi pemulihan dan kekuatan. Yang menderita karena kematian orang-orang terkasih, karena virus corona atau bukan karena virus, berpengharapanlah di dalam Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi ada dalam pengawalan Allah. Air bah dan pelangi adalah kisah iman untuk memberikan kita spirit yang baru untuk melihat kasih Allah di dalam bencana. Pelangi itu bukan sekedar fenomena alam, tapi tanda perjanjian kasih dan selamat dari Allah. Busur kutaruh di awan. Busur itu senjata untuk perang. Jika Allah meletakkan busur itu di langit, Allah memakai lambang itu untuk perdamaian, bukan untuk penghukuman. Pelangi adalah garis Allah berwarna-warni untuk menghubungkan langit dan bumi sebagai ciptaan yang baru untuk kita manusia memulai hidup moral yang baru. Pelangi adalah tanda perjanjian
bahwa Allah memulihkan manusia dari bencana kepada hidup yang baru, yang penuh pengharapan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, apapun pergumulan kita, mari kita hidup dari janji Allah. Tuhan membentuk kita dengan kesulitan, dengan penderitaan, agar kita dapat menikmati indahnya hidup bagai pelangi. Pelangi itu indah sesudah hujan. Dan untuk sampai pada kemenangan iman, kita mesti lewati penderitaan dan salib sebagaimana teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari sambil berdiri bersama-sama dengan semua umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita mengikrarkan pengakuan percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dalam memasuki minggu sengsara, kita terus bergumul dengan wabah virus corona yang menyerang hidup manusia. Seluruh dunia meratap akan wabah ini yang tidak tahu kapan akan berakhir. Mari kita berdoa menggumuli pandemi ini dalam kuasa Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam iman kepadamu, kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini ada dalam pengawalan-Mu. Pandemi COVID-19 terus mewabah di mana-mana. Karena itu Bapa, kami berdoa menyerahkan para medis yang ada di garda terdepan dalam panggilan kepada Tuhan
mereka melayani orang-orang yang mengalami kesakitan. Pakai mereka dengan kemuliaan-Mu. Kuatkan mereka dan beri semangat untuk terus melayani setiap orang yang terpapar virus corona. Tuhan berkati sehingga apa yang mereka layani sungguh-sungguh bagi keadilan dan kemanusiaan. Apapun pergumulan yang tengah kami hadapi, kami percaya mereka ada di garda terdepan bagi pemulihan dan kesembuhan umat manusia. Bagi pemerintah, TNI Polri, tim Satgas COVID-19, semua pemimpin agama, berkati mereka sebagai alat Tuhan untuk mengatur rakyat, mengatur umat bagi keselamatan, bagi kesehatan di dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Tuhan berkati sehingga mereka sehat, kuat untuk memimpin umat, memimpin rakyat. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar akan virus ini. Mereka yang sedang diisolasi di rumah maupun di rumah sakit. Ketenangan, kekuatan, kedamaian Tuhan berikan. Dan berkati mereka yang telah sembuh dari virus ini untuk mendonorkan darah bagi kelangsungan hidup dan kesembuhan mereka yang terpapar. Keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang terkasih dalam kematian, kami juga pertaruhkan mereka dalam kuasa-Mu. Keluarga Bartels Mesak dalam duka cita, Tuhan memberi kekuatan penghiburan agar mereka melihat kebesaran Tuhan, pengawalan Tuhan dalam peristiwa ini. Seluruh umat dan seluruh rakyat, berikan kami ketaatan dan ketertiban hidup. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu adalah upaya mandiri untuk kami melihat kebesaran keselamatan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, ampuni kami, berbelas kasih bagi kami. Bawa badai ini pergi dari hidup kami. Angkat penderitaan dan kesengsaraan ini, agar kemuliaan-Mu membawa kami pada hidup yang taat dan takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menderita dan sengsara, yang sudah mengambil sakit kami, luka kami, sengsara kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Maaf yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas anugerahnya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber berkat, kami bawa syukur kami atas anugerah keselamatan yang kami terima dengan cuma-cuma dan berkat yang tiada henti Engkau berikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu,
Kuduskanlah persembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskan, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa yang memelihara hari-hari hidup kami dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Bapa yang mengantar perjalanan iman kami untuk memasuki minggu-minggu perayaan sengsara Tuhan Yesus dalam tahun 2021. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa di dalam hukuman ada kasih yang besar. Dan di dalam kasih yang besar ada hukuman jika kami tidak taat dan hidup tidak takut pada Tuhan. Air bah adalah bencana alam yang dahsyat karena bencana moral manusia. Ajarlah kami untuk hidup dari kebenaran, sehingga kami mampu memandang, melihat dengan iman segala perkara hidup yang tengah terjadi di dunia. Segala bencana malapetaka terus terjadi. Derita sengsara umat manusia ada di mana-mana. Tapi kami mau hidup dari janji Tuhan. Pelangi kasih-Mu terus mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang penuh belas kasih. Di setiap bencana bukanlah hukuman, tapi Allah mengajarkan umat manusia untuk hidup baru. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami agar kami hidup dari kebenaran. Terima kasih untuk minggu baru. Kami berjalan dengan kebenaran-Mu. Terus menjalani hidup ini dengan segala pergumulannya. Kami berdoa, menyerahkan setiap ibadah yang tengah terjadi di rumah-rumah tangga. Tuhan berkati setiap doa dan pergumulan kami, setiap syukur yang kami bawa, dengan segala sukacita dan duka cita hidup. Ada ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat bagi hidup, kerja, dan pelayanan. Tuhan sempurnakan doa-doa kami. Untuk keluarga kami, suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak, hidup bersaudara, berjemaat, bermasyarakat. Banyak hal yang kami syukuri karena Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan
beban-beban hidup kami, sakit penyakit kami, yang di rumah sakit, Tuhan menolong, memberi pemulihan kekuatan yang baru, dan semua berkat Tuhan. Makanan, minuman, obat-obatan, pelayanan para medis, itu alat Tuhan untuk kesembuhan kami. Kami yang berduka cita karena berbagai-bagai perkara hidup yang kami jalani. Kematian orang-orang yang kami cintai. Tuhan beri kami pemulihan, penghiburan, dan kekuatan. Kami percaya kematian kekasih-kekasih kami adalah kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan bagi persekutuan kami di dalam Engkau. Bapa di surga, minggu baru akan kami jalani, berkati kami, pimpin kami dengan pengasihan-Mu. Seluruh pergumulan doa kami dalam pengawalan Tuhan. Berkati pekerjaan gereja Tuhan di minggu baru, semua pelayan, majelis jemaat, seluruh jemaat Tuhan, para koster, satpam, semua yang memberi diri dalam pelayanan, Tuhan berkati. Dan seluruh pergumulan gereja Tuhan ada dalam kendali kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, pemerintah dan gereja. Tuhan berkati mereka untuk mengatur bagi keadilan, damai sejahtera kami semua sebagai rakyat dan umat. Terima kasih Tuhan, di minggu-minggu sengsara yang akan kami jalani, buatlah kami terus berpengharapan bahwa kemenangan di dalam Tuhan kami mesti melalui salib. Terima kasih Bapa, ampun dosa dan salah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah pelangi kehidupan. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Dalam iman kepada Tuhan, kita beroleh pengharapan di tengah kesukaran dan penderitaan hidup. Dalam doa kita berbicara kepada Tuhan, agar Ia berbicara kepada kita dalam tindakan kasih-Nya. Dan dalam perbuatan mari kita belajar dari keteladanan Kristus yang taat pada Bapa, sekalipun harus lewati jalan sengsara dan penderitaan. Percayalah bahwa Kristus menderita sengsara untuk mengambil bagian kita, agar kita masuk dalam keselamatan kekal. Kasih Tuhan terus ada dalam hidup dan karya kita. Mari sambil berdiri, kita mengakhiri ibadah ini dengan nyanyian PKJ 164 ayat pertama. Hiduplah selalu tanpa
hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan penyertaan Roh Kudus terus melindungi dan memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Shalom.